Kita lanjut bahas spoiler BTT episode 195. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kelompok Kuking yang hanya mengangguk ketika melihat tubuh energi tahap Banseng segera berdiri dari tempat duduknya. Guhua sambil tersenyum mengatakan, sepertinya kita akan melakukan pertarungan yang sangat sengit. Guxing hanya mengepalkan tinjunya dan raut wajahnya telah berubah menjadi sangat serius. Aura yang cukup kuat juga langsung diedarkan dari dalam tubuhnya. Sementara Kuking yang menarik nafas dalam-dalam lalu mengatakan, semuanya berhati-hatilah, lawan kita bukanlah orang biasa. Sementara tubuh energi tahap Banseng sambil melihat pada kelompok Shoyen, dia pun mengatakan, penyusup, kalian semuanya harus menyadari konsekuensi apa yang akan kalian dapatkan dengan melangkah ke tempat ini. Mendengar kata-kata tersebut, kelompok Shoyen pun mengerutkan keningnya. Sosok tubuh energi tahap Banseng memegang pedang dengan raut wajah yang cukup dingin dan juga acuh tidak acuh. Dia juga mengeluarkan aura yang sangat kuat dari dalam tubuhnya, seolah-olah di masa hidupnya orang ini adalah pembantai yang ganas. Yang membuat Shoyen cukup kaget adalah sepertinya tubuh energi tahap Banseng ini sudah memiliki kecerdasan layaknya manusia normal, jadi tidak akan mudah untuk mengalahkan tubuh energi di tahap Banseng ini. Tiba-tiba saja, sosok tubuh energi tahap Banseng menginjak tanah dengan keras. Banyak retakan pun muncul di tanah dan kemudian menyebar ke arah kelompok Shoyen. Tidak lama kemudian sosok itu juga menghilang dan muncul tidak jauh dari Shoyen. Tangan kanannya memegang pedang dengan erat, siap menebaskan kapanpun dia mau. Sosok ini pun meregangkan lehernya yang kemudian mengatakan, sudah bertahun-tahun aku tidak mencicipi darah manusia yang membuatku hampir lupa rasanya. Sepertinya aku harus memperkenalkan diri sebelum menyerang kalian. Oh, namaku adalah... Bentar. Aku lupa namaku siapa. Ku ingat-ingat dulu. Sudah lama aku tidak menyebutkan namaku. Meskipun aku merasakan aura manusia yang sangat mengganggu di masa lalu, namun mereka selalu pergi ketika merasakan kehadiranku. Tapi sekarang adalah pertama kalinya aku bertemu dengan manusia di dalam tempat ini. Oh, aku sudah ingat. Namaku adalah Shen Suedao. Kalau tidak salah. Apakah kalian pernah mendengar namaku? Kelompok Shoyen hanya terdiam. Sosok Banseng ini sudah mati ribuan tahun. Mana mungkin para pemuda seperti kelompok Shoyen akan mengenal dirinya. Melihat kelompok Shoyen yang diam saja, Shen Suedao pun kemudian mengatakan, sepertinya aku sudah dilupakan. Benar-benar menyedihkan. Aku harus menghabisi kalian dengan cepat. Pedangku yang berdarah sepertinya tidak bisa menahan dirinya lebih lama. Ekspresi raut wajah Shoyen telah berubah menjadi cukup serius dan dia pun berteriak, hati-hati. Segera setelah itu Shoyen melambaikan tangan dan angin besar menghantam tubuh Gusen yang membuatnya langsung terlempar. Tidak lama kemudian sebuah serangan berwarna merah menghantam tempat di mana Gusen berdiri sebelumnya. Hal ini langsung menghancurkan tanah di tempat itu. Melihat serangan yang meleset, Shen Suedao hanya bisa bergumam, ternyata meleset. Sementara Shoyen yang bisa melihat pergerakan dari Shen Suedao hanya bisa mengatakan, sungguh kecepatan yang sangat mengerikan. Apakah ini perbedaan antara kelas Daosun dan juga kelas Banseng? Shoyen dengan cepat mundur. Sun Gu Qingyang dan juga yang lainnya pun langsung berkumpul dengan Shoyen. Sementara Gusen juga langsung berdiri dari tanah akibat dilemparkan oleh Shoyen yang kemudian dia mengatakan, orang ini memang sulit dihadapi. Shoyen, lain kali kalau kau ingin melemparkanku, lakukan dengan cara yang lebih lembut. Sakit tahu? Shoyen tanpa menoleh, dia pun mengatakan, jika begitu lain kali mungkin aku akan membiarkanmu dibelah menjadi dua olehnya. Shoyen menoleh pada Gu Qingyang dan juga Sun lalu bertanya, apakah kita akan melakukan penyerangan? Sun dan juga Gu Qingyang hanya bisa menganggukkan kepalanya. Mereka berdua saling bertukar pandang sebelum akhirnya maju bersama-sama sambil membentuk segel di tangan lalu berteriak, segel pembalik bumi. Dua segel pembalik bumi pun langsung dilemparkan pada Shen Suedao. Melihat serangan seperti ini, Shen Suedao hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, sungguh trik kecil yang tidak berguna. Dia pun menebaskan pedang yang ada di tangannya. Sinar cahaya pun langsung melesat dan menghancurkan segel pembalik bumi. Kekuatan pedang yang dahsyat itu pun masih terus meluncur pada Sun dan juga Gu Qingyang. Akhirnya, dar! Serangan ini meledak di udara. Namun tiba-tiba saja, sebuah api yang sangat besar keluar dari dalam tanah yang kemudian membakar tubuh dari Shen Suedao.
Namun orang ini hanya mendengus, kemudian menginjakkan kakinya dengan keras di tanah. Api besar dalam sekejap saja langsung menyebar ke segala arah yang kemudian melelehkan bebatuan yang ada di sekitar tempat ini. Xiaoyan dalam sekejap muncul di belakang dari Shen Suedao. Sambil mengayunkan pedang beratnya, dia berteriak, gelombang pemecah api. Pada akhirnya, dang! Shen Suedao menggerakkan pedang ke arah punggung dan menahan serangan dari Xiaoyan tersebut. Kekuatan pedang milik Shen Suedao tiba-tiba saja menyebar dan menghantam tubuh Xiaoyan yang membuatnya terlempar cukup jauh. Xiaoyan pun berusaha menstabilkan tubuhnya, sementara Guhua, Guxing, dan juga Gusen melakukan serangan kombinasi sambil mengatakan, benar-benar tubuh energi yang bodoh. Apakah kau berpikir bahwa dirimu merupakan seorang elit doseng? Kulitmu benar-benar tebal. Melihat serangan kombinasi seperti ini, Shen Suedao hanya tertawa lalu mengatakan, manusia semut seperti kalian berani menantang kekuatan sejati. Dia segera mengepalkan tangan kirinya dan meluncurkan sebuah serangan berwarna merah yang dalam sekejap berubah menjadi 3 harimau ganas dan langsung menghantam tubuh dari trio Guhua. Dalam sekejap mereka memuntahkan darah dan tubuhnya terlempar jauh. Guking yang tiba-tiba saja berteriak, serang bersama-sama. Dia langsung melesat, disusul oleh Sun Er, Gusen, dan juga yang lain. Doki di tubuh mereka dikeluarkan dalam batas maksimal. Banyak serangan kali ini menuju Shen Suedao dari segala arah. Melihat serangan seperti itu, Shen Suedao hanya menggerakkan pedang yang ada di tangannya dan dia memblokir berbagai serangan dari kelompok yang dilakukan oleh Gu Qingyang. Selanjutnya, dia pun berteriak, pedang darah air mata angin kekacauan. Serangan yang menakutkan dikeluarkan oleh Shen Suedao. Tubuhnya berputar yang kemudian berubah menjadi tornado merah yang langsung menghancurkan ruang di sekitar. Dihantam oleh serangan tornado merah membuat kelompok Gu Qingyang terlempar jauh dan menabrak bebatuan. Tatapan mata dari Shen Suedao tiba-tiba saja melihat ke arah Xiaoyan sambil mengatakan, sekarang adalah giliranmu. Dirinya pun berjalan mendekati Xiaoyan. Dalam waktu yang cukup singkat, Shen Suedao sudah muncul di hadapan Xiaoyan. Hal ini benar-benar membuat Xiaoyan sangat ketakutan dan dia langsung berteriak, 3 perubahan misterius api surgawi. Perubahan ketiga, doki di dalam tubuh Xiaoyan dalam sekejap saja langsung melonjak. Dan sekali lagi Xiaoyan merasakan gatal yang muncul di dahinya. Namun Xiaoyan mengabaikan hal seperti ini. Dia dengan cepat menyalurkan doki ke dalam tangannya untuk membentuk tangan penciptaan surga yang hebat. Tidak lama kemudian, pedang dari Shen Suedao hendak menebas kepala dari Xiaoyan. Namun tiba-tiba saja hal itu berhenti. Tatapan mata dari Shen Suedao terlihat tampak terkejut ketika dia bisa melihat sebuah tato telah muncul di dahi Xiaoyan. Dirinya buru-buru mengatakan, tato Clan Xiao, sebenarnya kau adalah anggota dari Clan Xiao. Mendengar pertanyaan dari Shen Suedao, Xiaoyan pun menghentikan pembentukan tangan penciptaan surga yang hebat. Tubuhnya bergerak mundur. Lalu Xiaoyan mengatakan, bagaimana kau tahu jika diriku merupakan anggota Clan Xiao? Mata Shen Suedao terus melihat pada dahi dari Xiaoyan, di mana tato Clan Xiao yang ada di dahinya sebenarnya telah menghilang. Namun dia yakin bahwa Shen Suedao tidak salah lihat karena dia tahu betul seperti apa bentuk dari tato Clan Xiao itu. Hal ini membuat Shen Suedao hanya bisa bergumam, bukankah semua anggota dari Clan Xiao telah mati? Tatapan matanya melihat pada bagian terdalam dari makam surgawi. Di sana ada makam Xiao Xuan dan sebuah ketakutan melintas di dalam tatapan mata dari Shen Suedao ini. Gu Qingyang, Sun Er, dan juga yang lainnya pun buru-buru mendekat pada Xiaoyan lalu bertanya, Xiaoyan, apa yang terjadi? Mereka bingung kenapa Shen Suedao tidak jadi menyerang Xiaoyan dan malah terlihat terkejut serta ketakutan. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, aku sendiri juga tidak tahu. Jawaban ini membuat Gu Qingyang dan juga yang lain hanya bisa mengerutkan keningnya. Sebenarnya sesuatu apa yang telah terjadi sehingga Shen Suedao terlihat ketakutan di hadapan seorang Xiaoyan. Shen Suedao tiba-tiba saja bergumam, bocah kecil ini sebenarnya merupakan anggota dari Clan Xiao. Mengingat kemampuan luar biasa dari orang itu, dia pasti akan merasakan kehadiran dari bocah ini. Jika aku sampai membunuhnya, maka aku akan mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari niat membunuh Xiao Xuan. Shen Suedao tiba-tiba saja menarik seluruh aura di dalam tubuhnya dan dia juga menyembunyikan pedang besarnya sambil melihat ke arah Xiaoyan. Dia pun berkata, pergilah, anggap saja kalian semuanya beruntung hari ini. Kelompok Xiaoyan tercengang ketika mendengar ucapan dari Shen Suedao. Mereka hanya saling bertukar pandang karena hingga detik ini masih tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Shen Suedao ini. Shen Suedao yang bisa melihat keterkejutan di raut wajah dari kelompok Xiaoyan, dia pun langsung mengatakan, jalanlah ke arah barat karena jalan yang sempit ini
merupakan tempat berkumpulnya dari banyak para ahli. Kalian harus bisa menghindari sebagian besar dari mereka. Jika terus berjalan ke barat, maka kalian akan mencapai tempat tujuan. Xiaoyan bertukar pandang dengan kelompok Hu Qingyang. Kemudian dirinya menangkupkan dua tangannya pada Shen Suedao sambil berkata, "Terima kasih banyak tetua." Pada akhirnya, kelompok Xiaoyan pun pergi dari tempat ini. Shen Suedao hanya bisa melihat kepergian dari kelompok Xiaoyan sambil tersenyum. Tatapan matanya sekali lagi melihat pada makam dari Xiao Xuan, lalu mengatakan, "Kau berhutang budi pada aku kali ini. Setidaknya dirimu harus melepaskan diriku ketika kau datang untuk membersihkan tempat itu di masa depan nanti." Kelompok Xiaoyan terus berjalan di jalan yang sempit ke arah barat. Mata Guhua sesekali melirik ke arah belakang lalu mengatakan, orang itu benar-benar aneh. Sebelumnya dia dipenuhi dengan niat membunuh yang besar, tapi kemudian berubah menjadi orang baik dalam sekejap mata. Xiaoyan melihat pada tempat sekeliling, lalu dia menjawabnya, dia sebenarnya bisa menebak bahwa aku merupakan anggota dari klan Xiao. Maka dari itu, dia menghentikan serangannya. Tapi aku masih bingung, dari mana dia bisa mengetahui bahwa aku merupakan anggota klan Xiao? Hu Qingyang hanya tersenyum sambil mengatakan, setiap kali aura di dalam tubuhmu melonjak, maka tato klan Xiao akan muncul di dahimu. Dia merupakan mantan ahli top dari zaman kuno. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali tato klan yang telah muncul di dahimu? Tubuh Xiaoyan tiba-tiba saja berhenti, yang kemudian dia dengan terkejut mengatakan, apa? Tato klan apa? Aku tidak merasa memiliki tato klan Xiao. Hu Qingyang dan juga yang lainnya tampak kebingungan ketika melihat Xiaoyan yang juga kebingungan. Mereka lalu berkata, apakah kau sebenarnya tidak mengetahui tentang hal ini? Hu Qingyang kemudian berkata, tato klan ini merupakan sesuatu yang hanya bisa muncul dalam jangka waktu sementara, dan hal itu akan langsung menghilang dengan cepat. Jika membicarakan tato dari klan Xiao, seharusnya kau tidak memiliki tato klan ini, karena sebuah tato klan hanya bergantung pada garis keturunan yang telah diaktifkan. Namun, kekuatan dari garis keturunan klan Xiao milikmu sebenarnya telah benar-benar habis. Xiaoyan hanya mengerutkan keningnya. Dia tahu bahwa di dahinya selama ini memang ada jejak api putih, dan itu muncul sewaktu Yao Chen memberikan api tulang dingin padanya sebelum dia ditangkap oleh aulat jiwa saat itu. Namun, sehubungan dengan tato klan Xiao, hal ini Xiaoyan benar-benar tidak mengetahuinya. Xiaoyan merenung sejenak, lalu dia mengatakan, pada saat itu aura di dalam tubuhku melonjak ketika aku mengaktifkan 3 perubahan misterius api surgawi. Namun, apa hubungannya teknik ini dengan tato klan Xiaoku? Shen Suedao sebelumnya tidak takut dengan tato klan Xiao karena benda ini tidak memiliki kekuatan, dan alasan dia melepaskan kita semuanya kemungkinan adalah karena hal yang lain. Jika aku tidak salah menebak, seharusnya ini masih ada hubungannya dengan kemunculan tato klan Xiao. Tapi apa hubungannya tato klan Xiao dengan makam surgawi ini sehingga membuat Shen Suedao ketakutan, padahal dia berada di tahap Banseng? Sun Er tiba-tiba saja menjawab perkataan dari Xiaoyan. Sebenarnya hal ini berhubungan dengan Xiao Xuan. Kelompok Hu Qingyang lalu mengatakan, Xiao Xuan, orang itu telah lama mati. Bagaimana bisa dia menakuti orang seperti Shen Suedao? Sun Er secara perlahan menjelaskan, makam surgawi ini sangat misterius karena seorang di tahap Banseng seperti Shen Suedao saja masih bisa bertahan hidup, yang bahkan tidak kehilangan ingatan dan juga jejak spiritualnya. Maka tetua Xiao Xuan yang berada di puncak kelas Doseng pasti juga bisa bertahan hidup di dalam tempat ini. Kelompok Hu Qingyang terdiam. Selanjutnya mereka melihat pada Xiaoyan, yang kemudian Xiaoyan pun mengatakan, sudahlah, ayo kita pergi. Semua misteri ini akan bisa terpecahkan jika kita mencapai tempat tujuan. Xiaoyan langsung bergerak maju, yang kemudian diikuti oleh Sun Er dan juga kelompok Hu Qingyang. Selama perjalanan selanjutnya mengikuti arah yang telah ditunjukkan oleh Shen Suedao, kelompok Xiaoyan bisa merasakan kehadiran dari tubuh energi di tahap Banseng yang lainnya, yang bahkan hal itu lebih kuat daripada Shen Suedao. Namun, mereka menghindar dan tidak ingin membuat keributan dengan tubuh energi di tahap ini. Hu Qingyang kemudian mengatakan, kita seharusnya sudah memasuki wilayah terdalam dari makam surgawi. Hua hanya tertawa sambil mengatakan,
memang layak menjadi tempat yang paling berbahaya. Tubuh energi yang ada di sekitar tempat ini sangat menakutkan. Bahkan tubuh energi bintang ke-9 saja hanya menjadi penjaga biasa. Sun Er sambil memandang Xiaoyan, dia lalu mengatakan, berdasarkan kecepatan kita, seharusnya akan segera sampai di makam dari Xiaoshuan yang tercatat dalam buku-buku kuno. Xiaoyan mengangguk, lalu mengatakan, jalan ini masih cukup mulus. Sepertinya Shen Suidao telah memberikan kita banyak bantuan. Namun tempat ini juga terlalu berbahaya untuk berdiam diri. Maka dari itu, kita harus bergerak. Dan semua orang hanya bisa mengangguk setelah mendengar ucapan dari Xiaoyan. Baru saja mereka akan melangkah, tiba-tiba saja ada angin kencang yang telah muncul. Dua sosok hitam sekarang telah berdiri di atas batu yang besar. Tatapan mata mereka melihat pada kelompok Xiaoyan dengan niat membunuh yang besar, karena mereka sebenarnya merupakan Hunya dan juga Hunli. Yang saat ini Hunya pun berkata, Xiaoyan, kecepatanmu terlalu lambat. Raut wajah kelompok Xiaoyan pun berubah. Mereka spontan berkata, Hunya, Hunli, sebenarnya itu adalah kalian. Guhua tanpa basa-basi tertawa lalu mengatakan, aku tadi kaget siapa yang telah muncul. Yang ternyata hanya dua anjing yang telah kabur. Kenapa kalian muncul? Apakah sudah berani menantang kelompok kita? Xiaoyan mengangkat tangan dan memberikan isyarat untuk terdiam, karena Xiaoyan tahu bahwa Hunya dan juga Hunli tidak mungkin muncul tanpa memiliki sebuah rencana yang busuk. Tiba-tiba saja Hunya tersenyum menanggapi ucapan dari Guhua. Dirinya lalu mengatakan, tenanglah, orang-orang yang akan menjadi gelandangan kabur adalah kalian. Tubuh Hunya dan juga Hunli pun bergerak mundur. Detik berikutnya dua orang tua secara perlahan muncul seperti sosok hantu. Melihat kemunculan dua orang tua ini membuat kelompok Xiaoyan sangat terkejut, lalu berteriak, ahli tahap Daozeng. Ekspresi kelompok Xiaoyan pun berubah sementara Hunya tertawa dan dia mengatakan, apakah kau merasa semuanya telah berbalik? Siapa yang menjadi pemburu dan siapa yang menjadi mangsanya? Guhua hanya mengerutkan keningnya lalu berkata, sebenarnya di mana dua jabingan ini menemukan tubuh energi dengan tahap Daozeng? Kenapa ada ahli seperti itu yang membantu mereka? Mata Gusen melihat pada dua tetua di tahap Daozeng. Dia menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, karena kedua orang tua itu sebenarnya juga anggota dari klan Hun. Mereka telah mati di tempat ini, namun jiwanya tetap berada di makam surgawi. Sepertinya kedua tetua ini memang sudah dipersiapkan dengan baik. Gu Qing yang hanya menganggukkan kepalanya lalu dia mengatakan, mari kita berpencar dan kabur dari tempat ini. Dua tubuh energi tahap Daozeng bukanlah sesuatu yang bisa kita hadapi meskipun kita saling bekerja sama dan mengerahkan seluruh kekuatan. Semua orang hanya terdiam mendengar ucapan dari Gu Qing Yang. Sementara mata dari dua tubuh energi di tahap Daozeng melihat pada Xiaoyan lalu mengatakan, sebenarnya klan Xiao belum semuanya dimusnahkan. Hunya dengan hormat mulai menjelaskan, tetua Hun Diao, klan Xiao memang sudah tidak ada, tapi orang ini mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mencapai tahap ini. Karena itu kalian harus melenyapkan dia. Jika tidak, maka klan Xiao kemungkinan akan sekali lagi dipulihkan di dunia ini. Kejutan pun melintas dalam tatapan mata Hun Diao yang membuatnya langsung mengatakan, dia tidak mengandalkan kekuatan dari keturunan, namun telah bisa mencapai tahap seperti ini. Jika begitu, bocah ini memang harus dimusnahkan. Tetua satunya pun segera mengatakan, sudahlah, jangan banyak omong, bunuh mereka dengan cepat dan segera pergi dari tempat ini, karena lokasi ini terlalu dekat dengan tempat itu. Semuanya mungkin akan segera berubah jika kita menunda waktu. Hun Diao hanya menganggukkan kepalanya. Secara perlahan dia maju dan riak spasial pun menyebar di bawah kakinya. Gu Qing Yang buru-buru berteriak, semuanya kabur! Dalam sekejap, kelompok Gu Qing Yang yang termasuk Xiaoyan dan juga Sun Er langsung berpencar untuk melarikan diri. Salah satu tetua mengangkat tangannya ke ruang kosong yang ada di hadapannya, kemudian mengatakan kunci dimensi. Dalam sekejap, kelompok Xiaoyan pun seolah-olah membeku dan tidak mampu melakukan pergerakan untuk kabur dari tempat ini. Hunya hanya tertawa ketika melihat pemandangan seperti itu. Dia berpikir bahwa klan Gu pasti akan sangat menderita jika para jenius muda yang berbakat
khususnya Sun Er, mati di tempat ini. Baru saja Hun Yang memikirkan hal seperti itu, tiba-tiba saja, dengar! Nyala api berwarna emas yang sangat panas kini telah muncul dan membentuk burung phoenix berwarna emas. Detik berikutnya, kembali terdengar, dengar! Api ungu coklat juga telah berkobar di tempat ini dengan memancarkan kekuatan penghancur. Guking Yang dan juga yang lainnya buru-buru mengedarkan doki di dalam tubuh mereka yang akhirnya tidak jadi kabur, dan mereka pun berkumpul kembali dengan Xiaoyan dan juga Sun Er. Mereka tahu kabur tidak ada gunanya, maka dari itu mereka akan melakukan perlawanan. Sebuah kejutan melintas dalam tatapan mata salah satu tetua dari aulat jiwa ketika melihat kelompok dari Xiaoyan bisa menghancurkan ruang dimensi yang telah dia kunci. Hun Diao tiba-tiba saja tertawa lalu mengatakan, kau memang memiliki beberapa kemampuan, namun hanya hal seperti ini masih belum cukup untuk melawan kita berdua. Hun Diao melebarkan mulutnya, awan hitam melonjak dari dalamnya, kemudian berubah menjadi piton hitam raksasa yang langsung mengayunkan ekornya untuk memberikan serangan pada kelompok Xiaoyan. Melihat serangan ganas seperti ini, kelompok Xiaoyan tidak berani meremehkan. Guking Yang buru-buru berteriak, sekarang gabungkan kekuatan. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dan langsung mengaktifkan 3 perubahan misterius api surgawi. Energi yang sangat kuat pun langsung berkumpul di telapak tangan dari Xiaoyan karena dia ingin menciptakan tangan penciptaan surga yang hebat. Guking Yang, Sun Er, dan juga yang lainnya pun mereka mengedarkan doki di dalam tubuh dalam jumlah yang sangat besar, membuat tekanan di tempat ini menjadi semakin mengerikan. Sebuah titik hitam telah muncul di telapak tangan Xiaoyan. Dia buru-buru membantingkan tangannya ke ruang kosong yang ada di hadapannya sambil berteriak, telapak tangan penciptaan surga yang hebat. Bola cahaya hitam dalam sekejap saja langsung menyebar. Sun Er, Guking Yang, dan yang lainnya pun juga langsung berteriak, jari penghancur kesunyian. Jari raksasa tiba-tiba saja muncul kemudian meluncur bersamaan dengan bola cahaya hitam menuju piton hitam raksasa. Pada akhirnya, dengar! Ledakan energi luar biasa mengguncang seluruh tempat ini. Tiba-tiba saja, ekor piton hitam melesat keluar dari dalam ledakan yang dengan keras akan menghantam tubuh dari kelompok Xiaoyan. Melihat serangan seperti ini, membuat raut wajah kelompok Xiaoyan menjadi sangat pucat. Mereka bisa merasakan sebuah teror yang luar biasa karena teknik Douklastian yang mereka keluarkan bahkan tidak mampu menghancurkan piton raksasa. Xiaoyan yang tidak punya pilihan lain pun buru-buru mengeluarkan api surgawi, dan baru saja dia akan maju menahan serangan dari ekor piton. Ruang di kejauhan pun mulai berfluktuasi. Sesosok pria telah muncul dan melambaikan lengan bajunya yang langsung mengangkat kelompok Xiaoyan lalu menariknya menuju bagian terdalam dari makam surgawi. Merasakan hal seperti ini membuat kelompok Xiaoyan cukup kaget. Mereka pun melihat pada siapa yang telah memberikan pertolongan. Akhirnya tanpa sadar kelompok Xiaoyan berteriak, Shen Suedao. Sementara Shen Suedao mengabaikan ucapan dari kelompok Xiaoyan, tubuhnya melesat maju lalu mengatakan, sialan, sebenarnya dari mana para jabingan tua ini berasal? Jika orang itu melihat bocah ini terbunuh, dia pasti akan sekali lagi mengamuk dan membasuh seluruh makam surgawi dengan darah. Perubahan momen yang tidak terduga seperti ini membuat dua tetua dari klan Hun cukup kaget. Mereka lalu berteriak, hanya seorang di tahap Banseng berani menjadi seorang pahlawan. Sebenarnya kau cari mati. Kunci dimensi tubuh Shen Suedao dalam sekejap saja membeku. Kekuatan dua elit Doseng memang bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Dalam sekejap, dua tetua klan Hun telah muncul di hadapan Shen Suedao lalu berkata, kau berani ikut campur hanya dengan kekuatan kecil seperti ini. Tangan kedua tetua itu pun diluncurkan untuk memberikan pukulan mematikan pada Shen Suedao. Namun tubuh dan juga tinju mereka segera berhenti sebelum mengenai tubuh dari Shen Suedao. Dua tetua dari klan Hun tiba-tiba saja berteriak, siapa kau yang berani ikut campur dalam hal ini? Sebuah suara tiba-tiba saja bergema di dalam tempat ini. Sepertinya masih ada anggota klan Hun yang tersisa di dalam makam surgawi. Ekspresi ketakutan telah muncul di wajah dari dua tetua klan Hun. Mereka akhirnya mengatakan, sebenarnya ini adalah Xiao Xuan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiao Xuan akan melenyapkan dua tetua dari klan Hun yang ada di tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.